Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Ayat yang ke-34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani layakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Tafsir ayat yang ke-34. Ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman agar berhati-hati terhadap banyaknya rahib dan ulama yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, yakni dengan cara yang tidak benar dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Jika mereka mendapatkan gaji dari uang manusia atau manusia memberikan hartanya kepada mereka, maka seharusnya hal itu karena ilmu dan ibadahnya, karena petunjuk dan hidayahnya. Sementara mereka mengambilnya dan menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah, maka tindakan mereka mengambil harta dengan cara itu adalah kezaliman dan keburukan. Karena orang-orang tidak memberikan harta mereka kecuali agar mereka mau membimbing ke jalan yang lurus. Termasuk tindakan mereka mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar adalah jika orang-orang membayar demi fatwa atau keputusan hukum mereka yang tidak berdasar kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Para rahib dan ulama yang diwaspadai dari mereka adalah dua hal. Tindakan mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yakni menahannya, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, yakni jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kepada Allah. Dan inilah kekayaan yang diharamkan, yakni tidak menafkahkannya pada nafkah wajib, seperti tidak membayar zakat, tidak memberi nafkah istri atau kerabat, atau nafkah untuk jihad di jalan Allah jika jihad itu wajib. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ayat yang ke-35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Tafsir ayat yang ke-35. Kemudian Allah menafsirkannya dengan firman-Nya, yauma yuhma 'alaiha, pada hari dipanaskan, yaitu pada harta mereka, fi nari jahannam, dalam neraka jahanam. Setiap dinar dan emas dipanaskan sedemikian rupa. Fatakwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka pada hari kiamat.
Setiap kali ia dingin, siksa itu dilakukan kembali pada hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Maka dikatakan kepada mereka dengan celaan dan hinaan, Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Allah tidak menzolimimu, akan tetapi kamulah yang menzolimi dirimu sendiri dan disiksa dengan kekayaan ini. Dalam dua ayat ini Allah menyebutkan penyimpangan manusia pada hartanya, yaitu dengan satu dari dua hal. Bisa dengan membelanjakannya dalam kebatilan yang tidak bermanfaat apapun, justru yang didapatkan hanyalah mudarat semata seperti dengan membelanjakan harta dalam memuaskan nafsu dan kemaksiatan yang tidak mendukung ketaatan kepada Allah. Dan mengeluarkannya untuk menghalang-halangi dari jalan Allah, bisa pula dengan tidak menafkahkannya pada hal yang bersifat wajib. Dan larangan terhadap sesuatu merupakan perintah kepada kebalikannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.